Al-Fatihah dirangkai dengan doa-doa yang lainnya. Kita mulai dari kalimat ta'awudz dan basmalah bersama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qaditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Waqfir li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah masuk semua. Kenapa? Iren kenapa? Sakit. Tentang materi kita pagi hari ini, aku akan bertanya sama kalian. Ya, siapa yang masih ingat tentang rukun iman? Rukun iman ada berapa, nak? Ada berapa? 5 atau 6? 5 atau 6? Rukun iman ada? Iman kepada malaikat itu adalah rukun iman yang berapa? 2. Rukun iman yang pertama adalah kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, iman kepada malaikat itu merupakan urutan keberapa? 2. Yang pertama tadi iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? 10. Ada 10. Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan jumlah malaikat ada 10 apa saja sih? Siapa saja sih? Silakan kita. Oke, ibu akan bertanya, malaikat raqib itu tugasnya apa? Mencatat amal baik. Malaikat atid mencatat amal buruk. Jadi malaikat raqib dan atid adalah tugasnya mencatat amal baik dan amal buruk. Karena kalian sudah mengetahui tugas malaikat raqib dan atid, kita akan membahas tentang iman kepada malaikat, khususnya malaikat raqib dan atid, serta bagaimana keimanan itu dapat terlihat dalam sikap jujur dan disiplin kita di sekolah. Apa ada yang masih ingat apa arti iman? Apa arti iman? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa sih iman itu.
jin itu masih bisa membangkang. Manusia pun seperti itu. Nah, kalau malaikat itu memang benar-benar diciptakan Allah untuk tunduk kepada Allah ya. Kalian tahu tugas-tugas para malaikat, kita akan menghubungkan malaikat yang kita bahas pada hari ini. Kita akan menghubungkan antara iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan kita. Benar-benar tidak ada yang melihat dan mengawasi. Kenapa? Karena ada Allah yang mengawasi dan ada malaikat murakib dan atid yang selalu mencatat perbuatan baik dan buruk kita. Bagaimana sih cara menumbuhkan sikap jujur dan disiplin kita dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana sih cara menumbuhkan sikap jujur dan disiplin kita? Kita ini takut, misalkan perbuatan kita dicatat oleh malaikat murakib dan atid. Bagaimana sih caranya biar bisa menumbuhkan sikap disiplin kita dan jujur kita pada saat di sekolah? Yang pertama, selalu ingat bahwa malaikat mencatat semua perbuatan kita. Yang kedua, mulai dari kebiasaan kecil. Jadi kalian mulai dari kebiasaan kecil seperti merapikan meja dan berkata sopan. Terus buat komitmen pribadi. Kalian harus membuat komitmen. Misalnya, hari ini saya akan melakukan suatu kebaikan dan menghindari suatu keburukan. Jadi saya hari ini mau berbuat baik sama Zuhair. Saya mau kasih Zuhair makanan biar Zuhair tidak ganggu saya. Seperti itu. Terus pilihlah teman yang baik dan selalu mengingatkan. Pilih teman yang baik dan selalu mengingatkan. Misalkan akuilah punya teman. Temannya itu suka mencontek nih. Sampai bilang jangan mencontek, kamu nggak bisa apa-apa. Nah, itu kan temannya yang baik dan selalu mengingatkan kita untuk selalu berbuat jujur. Nah, yang selanjutnya adalah berani berkata jujur meskipun itu tidak enak. Selalu berbicara jujur walaupun itu sakit. Misalkan di Zuhair tadi kedapatan bolos di WC, terus Bu datang nih, maksud tadi Zuhair kemana? Kalian menutupi, oh tadi Zuhair itu Bu ke musola padahal dia lagi sembunyi di WC. Itu tidak baik ya, itu namanya kita tidak jujur. Sekarang iman kepada malaikat dan rokit dan atid itu mengajarkan kita bahwa setiap amal tercatat. Kesadaran ini mendorong kita untuk berbuat jujur disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap jujur dan disiplin adalah tanda bahwa kita benar dan hidup dalam diri kita. Oke, sampai sini sudah paham penjelasannya Ibu? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Nah, sekarang Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok dan di setiap kelompok itu akan Ibu berikan pertanyaan tentang hikmah apa aja sih yang kita dapatkan ketika kita beriman kepada malaikat dan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Nah, di dalam kelompok itu nanti Ibu akan meminta salah satu perwakilan kelompok kalian untuk membacakan hasil presentasi dari diskusi kelompok kalian. Oke, sekarang silakan dibuat kelompoknya. Silahkan dibuat kelompoknya. Untuk memudahkan ya, jadi kelompok ini boleh hadap ke belakang. Kelompok itu boleh hadap ke belakang, jadi tidak jalan-jalan. Ini ke belakang sini, ini ke belakang situ. Jadi 1, 2, sudah cukup. Ini 1, 2. Bersih ya? Sudah siap. Setelah kalian membentuk kelompok, Ibu akan membagikan 1 buah pertanyaan yang akan kalian diskusikan dengan teman kelompok kalian. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah. Aku tanya sekali lagi, sudah siap? Sudah.
Bagaimana diskusinya, sudah selesai? Sudah. Ibu akan meminta satu di antara kalian untuk membacakan hasil presentasi dari hasil diskusi kalian. Ya, jadi yang akan membacakan soal diskusinya adalah kelompoknya, dan yang akan mempresentasikan hasil diskusinya adalah salah satu di antara teman kelompok kalian. Oke, sini paham ya? Paham ya? Oke, silakan siapa yang mau untuk pertama menjawab hasil diskusinya? Kelompok mana? Kelompok satu. Oke, silakan kelompok satu berdiri di dekat ibu. Enak. Yang lain silakan mendengarkan. Oke, bersiap? Sudah siap. Oke, silakan didengarkan hasil dari teman kalian. Hasil dari diskusi teman kalian ya. Silakan kelompoknya membacakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan soal dari kelompok kami, yaitu mengapa manusia perlu meyakini keberadaan malaikat dan apa hikmah iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertanyaan kelompok 1. Mengapa manusia perlu meyakini keberadaan malaikat dan apa hikmah iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Silakan dibacakan hasil diskusinya. Manusia perlu meyakini malaikat karena mereka adalah makhluk Allah yang diutus untuk menjalankan tugas-tugas penting, termasuk mencatat amal manusia. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman, sehingga wajib diyakini dan dikembangkan kepada malaikat. Oke, pertanyaannya, jawaban yang bagus ya, jawaban yang bagus dari kelompok 1. Jadi, jawaban kelompok 1 adalah manusia perlu meyakini malaikat karena mereka adalah makhluk yang diutus untuk menjalankan tugas-tugas penting, termasuk mencatat amal manusia. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman, sehingga wajib diyakini dan Oke, Masya Allah, jawaban yang bagus untuk pertanyaan meyakini keberadaan malaikat dan hikmahnya ya. Masya Allah, beri tepuk tangan buat kelompok 1. Lagi yang mau berdiskusi tentang hasil kelompok 1. Oke, kelompok mana lagi yang belum? Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 2 mendiskusikan, menjawab hasil diskusinya. Oke, silakan kelompok 2 menjawab hasil diskusinya. Oke, yang lain mendengarkan. Kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari hasil diskusi mereka. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dibacakan. Kami dari kelompok 2 akan menanyakan pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan mawas diri dan bagaimana contoh perilaku mawas diri di sekolah? Oke, kelompok 2 mendapat pertanyaan apa yang dimaksud dengan mawas diri dan bagaimana contoh perilaku mawas diri di sekolah. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Mawas diri adalah kemampuan mengendalikan diri, berhati-hati dalam bertindak, dan selalu sadar bahwa Allah mengawasi melalui malaikat dan malaikat. Contoh perilaku mawas diri, tidak menyontek saat ulangan meskipun tidak sedang memperhatikan, menjaga ucapan, tidak berkata kasar atau membuat teman, mengembalikan barang teman yang ditemukan, mengakui kesalahan saat membuat penipuan dan memperbaiki, menahan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain, menghindari perbuatan buruk seperti bolos kelas, menunda-tunda, atau mencari bohong. Oke, kelompok 2 menjawab pertanyaannya. Mawas diri adalah kemampuan mengendalikan diri, berhati-hati dalam bertindak dan selalu sadar bahwa Allah selalu mengawasinya. Dan contoh perilaku mawas diri, yang pertama tidak mencontek saat ulangan meskipun guru tidak sedang memperhatikan, menjaga ucapan, tidak berkata kasar atau menghina teman, terus mengembalikan barang yang ditemukan, menahan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain. Masya Allah, pertanyaan jawaban yang bagus ya. Beri aplaus buat kelompok 2. Oke, diskusi kalian, bagaimana diskusinya? Bisa ya? Bisa. Oke, sekarang silakan kembali ke tempat masing-masing. Oke, bersiap? Oke, bersiap? Bersiap? Nah, setelah kalian
hasil diskusi kalian yang tadi ya. Jadi perlu kita tegaskan kembali bahwa iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Artinya setiap muslim wajib percaya bahwa malaikat itu ada dan tidak dapat dilihat. Malaikat itu selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membantah perintahnya. Beda dengan halnya seperti kita manusia dan jin. Jadi setiap malaikat juga punya tugas yang khusus, termasuk raqib dan atid. Nah, raqib dan atid tadi mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, jadi iman kepada malaikat bukan sekedar tahu namanya, tetapi juga menyadari kehadirannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus, raqib itu mencatat semua amal baik yang kita lakukan, dan atid mencatat semua amal buruk yang kita lakukan. Mereka selalu menyertai kita, bukan hanya di sekolah, tapi di mana saja dan kapan saja. Jika kita yakin raqib mencatat kebaikan, maka kita semangat melakukan hal-hal baik. Jika kita yakin atid juga mencatat keburukan, kita akan berhati-hati agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Oke, jika kita belum terbiasa jujur atau disiplin, tidak apa-apa. Yang penting kita mau belajar dan mau memperbaiki diri setiap hari.